orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi saudaraku. Ya, izin menanggapi videonya. Di dalam awal video, Buya Yahya mengatakan orang di luar Islam tidak akan masuk surga, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibantah keras oleh saudara kita umat Kristiani yang mengimani Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan itu sendiri, katanya. Ya, saudaraku, umat Islam, atau dalam hal ini Buya Yahya, mengatakan bahwa di luar Islam manusia tidak akan masuk surga. Tentu berdasarkan dalil yang jelas kalau dibacakan. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa hanya manusia yang beriman kepada Allah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah, pahala yang mulia, yakni surga. Sebagai salah satu contoh, innallazina amanu walazina hadu wa nasoro wasobein. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kaum Yahudi, kaum Nasarot atau Nasarani, kaum Sobein, 4 golongan manusia ini, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kaum Yahudi, golongan Nasarani, Sobein, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila solehan palahum ajruhum inda robbihim. Nah, itu saudaraku ya. Syaratnya beriman kepada Allah. Artinya apa? Allah sebagai Tuhan yang wajib untuk diibadahi, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh. Maka apabila seseorang beriman kepada Allah, iman hari akhir dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan pahala yang mulia, yakni surga. Itu satu, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersumpah demi Allah yang nama Muhammad ada di tangannya, bahwa tak seorang pun dari manusia ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang aku, namun mereka tidak beriman kepadaku, mati, tidak mengikuti risalah yang aku bawa, maka mereka dipastikan akan jadi penghuni neraka. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus percaya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang terakhir. Yaitu imanmu, boleh saja kamu percaya. Ketahuilah bahwa setiap nabi dan utusan Allah itu diperintahkan Allah untuk menjelaskan siapa Tuhannya, pada siapa harus beribadah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an ya'budullaha rabbi wajtanibut taghut. Kami utus rasul untuk setiap umat agar menyeru menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan melakukan sesembahan kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembah hanya kepada Allah yang berhak masuk surga, seperti ayat yang pertama tadi. Jadi ada
korelasi antara satu ayat dengan ayat lain, tidak ada pertentangan. Nah, Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Kul ya ayuhan nasu inni rusulullahi ilaikum jami'ah. Jami'allazi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Nabil umi wa kalimati. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, ini di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad itu diutus, katakanlah hai Muhammad, aku sesungguhnya diutus untuk semua manusia, untuk kalian semua, saudaraku. Allah yang mengutus, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan hidup dan mati, yang menghidupkanmu dan mematikanmu. Fa'aminu billahi wa rusulihin. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini perintah Allah. Agar kalian mendapatkan petunjuk. Itu di Al-Quranmu. Boleh jadi kita membantah. Ketahuilah, semua nabi diutus untuk menyerukan menyembah Allah. Bagaimana dengan Yesus seperti Anda jelaskan? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, kata Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Ini kesaksian Yesus sendiri kepada orang-orang di hadapannya, yakni penduduk Bani Israel ketika dia masih kecil. Makanya dalam Islam itu jelas, qala inni abdullahi atani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, diberi kitab Injil, di seorang nabi, kata Yesus. Nah, saudaraku, menjelaskan tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus. Yohanes yang Anda jelaskan tadi ya, Yohanes 14 ayat salah. Nah, ketahuilah apa kata Yesus itu, tidak ada orang selamat kecuali melalui aku. Melalui itu perlu dipahami. Melalui itu artinya perantara, saudaraku. Coba dipahami hukum Taurat dalam Keluaran 1 sampai 7. Apa perintah Allah? Baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 4. Baca Markus 12 ayat 29. Baca Yohanes 17 ayat. Artinya ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ada kontra yang Anda katakan tadi dengan ayat-ayat yang saya bilang. Sementara Yesus mengatakan artinya melalui utusan. Ya, Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Baca Matius 7 ayat 21 sampai 23 misalnya. Ya, saudaraku, mohon maaf ya. Salam toleransi. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalam Bible dan apa yang di dalam Al-Quran. Yesus adalah utusan. Tidak pernah dia, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, akan selamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Yesus tidak memerintahkan untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat mencari kebenaran.